Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, Ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku, menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, Carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, Sesungguhnya aku telah melihat seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, Suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud, anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya, dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Salam jumpa Sobat Ambyar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, musik merupakan sesuatu yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Musik begitu rupa mempengaruhi perilaku manusia. Ketika kita mendengarkan dan mengalami musik, kita mendapati berbagai perasaan. Mungkin riang gembira, cerah ceria ketika kita mendengarkan musik-musik yang riang. Tapi mungkin juga ambyar, ambrol, dan berbagai perasaan galau ketika kita mendengarkan musik-musik yang bertemakan mellow begitu ya, saudara. Nah, di sepanjang sejarah kehidupan manusia, musik sangat mempengaruhi berbagai perilaku hidup manusia. Bahkan dalam studi teologi dikatakan bahwa musik adalah salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengalami healing, pemulihan dalam proses-proses terapi-terapi ketika mengalami trauma-trauma atau luka batin dan lain sebagainya. Terbukti musik menolong kehidupan manusia. Tidak hanya pada waktu sekarang, di zaman dulu pun musik berperan sangat penting. Misalnya kita membaca tadi di dalam kisah di 1 Samuel dikatakan ada seorang bernama Daud yang menghadap kepada Raja Saul yang sedang dirasuki oleh roh yang jahat. Dan bagaimana cara untuk healing, menyembuhkan, menolong supaya tidak dirasuki oleh roh yang jahat itu dilakukan dengan cara memainkan musik. Dipanggillah Daud untuk memainkan kecapi. Dalam lantunan kecapi yang sangat merdu itu, petikan kecapi yang sangat merdu itu, Saul kemudian merasakan ketentraman. Saul merasakan hati yang relief, hati yang lega. Dan mengalami betapa musik mempengaruhi proses penyembuhannya. Proses di mana dia dapat mengendalikan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja sepanjang abad bergumul tentang bagaimana musik juga hadir dalam kehidupan peribadahan. Kita bersyukur saat ini gereja-gereja semakin maju dan berkembang dalam proses pemaknaan tetapi juga penggunaan musik dan berbagai hal yang diupayakan di sana. Bersyukur untuk setiap
majelis jemaat misalnya yang berani mau ngeragati berbagai upaya untuk mengadakan alat musik, mendukung dengan penuh, memberikan support dengan penuh kepada anggota-anggota jemaat yang bertalenta musik untuk juga terlibat dalam berbagai pelayanan. Bersyukur untuk setiap anggota jemaat yang terlibat dalam pelayanan musik khususnya. Saya sendiri sebagai pengkhotbah, sebagai pendeta merasakan sungguh diberkati ketika musik dalam ibadah itu dibawakan dengan baik, dengan apik, dengan tepat. Baik juga musik pengiringnya maupun ketika dilakukan menjadi sebuah nyanyian. Mempengaruhi. Kalau musiknya menyenangkan atau kalau musiknya dilakukan dengan baik, dikerjakan dan dilantunkan dengan baik, khotbahnya jadi lebih semangat, khotbahnya jadi lebih baik dan memberkati. Dan tentu juga umat merasakan itu. Di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, kita juga percaya bahwa Tuhan terus berkarya. Kalau kita mendapati saudara kita isoman misalnya, hadirlah di sana misalnya dengan memberikan perhatian-perhatian kita. Berikanlah, share-lah misalnya musik-musik rohani yang dapat memberikan ketenangan. Dalam beberapa perkunjungan virtual yang saya lakukan kepada jemaat isoman, mereka mengalami betapa musik-musik rohani itu meneduhkan dan menenteramkan mereka. Dalam peribadahan umat, musik berperan sangat penting. Musik adalah Alkitab yang firman Tuhan yang dilantunkan, yang diperdengarkan, yang dinyanyikan. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita menjadi umat, tentu berikanlah support yang baik ketika musik ibadah itu diperdengarkan, dilayankan dengan baik di gereja. Berikan apresiasi kalau pemain musiknya memainkan musik, pianisnya, organisnya memainkan musik dengan baik, bandnya memainkan musik dengan sangat baik. Berikan apresiasi, jangan pelit-pelit apresiasi. Sebaliknya, kalau misalnya ada kritik atau ada masukan atau ada saran, sampaikanlah juga dengan baik. Maka mari kita menjadi orang-orang yang memberkati, yang memulihkan, yang hadir bagi sesama. Yang ketika dalam kehidupan kita di masa pandemi yang sulit ini, kita hadir bagi mereka untuk memberkati, memberikan nilai-nilai yang konstruktif. Jangan yang keluar malah setannya, yang justru mengkritik tanpa memberikan solusi, yang justru akan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak memberkati. Sebagaimana Saul tadi, lantunan musik yang mainkan oleh Daud menolong dia, maka kita pun dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alunan yang merdu bagi sesama. Mempercakapkan hal-hal yang konstruktif, yang positif, yang membangun, yang memberkati. Karena di sanalah tugas kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.